Di video kali ini gue pengen ngejelasin apa aja yang bakal gue lakuin kalau gue mulai lagi bisnis ekspor dari nol. Karena gue pengen banget video ini tuh jadi panduan buat kalian tuh yang pengen belajar ekspor, pengen bisnis ekspor tapi kalian nggak tahu mulainya dari mana. Mulai dari nggak tahu bikin barang apa atau jual barang apa, cari pembelinya, nggak punya modal, keterbatasan dana, dan kalian cuman punya yang namanya mimpi untuk jadi eksportir. Karena kalian ngeliat sekarang bisnis di Indonesia ini udah sulit banget. Gua mau jualan di e-commerce, pajaknya dinaikin terus. Kita tahu kan sekarang, katanya UMKM aja sekarang ada pajaknya. Sekarang pengen jualan ke restoran, pengen buka rumah makan, tapi juga susah. Semua tuh udah barang-barang naik, bahan baku naik. Gue liat kontennya Julio dan gue pengen ekspor ke luar negeri, tapi gue bener-bener no idea harus mulai dari mana. Nah, di video kali ini gue pengen ngajarin kalian dan ngasih gambaran ke kalian apa aja yang bakal gue lakuin kalau gue mulai dari nol. Tapi ini anggapannya gue emang udah punya pengetahuan tentang bisnis ini. Sebenarnya cuma ada 4 langkah sederhana yang gue akan lakuin untuk gue jadi seorang eksportir dalam waktu cepat. 4 langkah ini tuh sebenarnya simple banget. Yang pertama itu adalah produk yang tepat. Jadi kalian tuh harus fokus sama barang apa yang bakalan kalian jual ke luar negeri dan benar-benar punya pasar yang jelas. Jadi bukan soal pembelinya dulu, tapi kita bicara soal produknya dulu. Tapi ingat, produk ini bukan produk yang asal-asalan, produk yang apa aja terus kalian pengen paksa jual ke luar negeri, karena banyak banget gue ngeliat orang yang kayak gitu akhirnya mereka malah gagal dan tidak berhasil ekspor sama sekali. Di sini produk yang gue maksud adalah produk yang benar-benar punya pasar dan kriteria market yang jelas. Nah, gue mau mencontohkan kalau misalnya gue tinggal di Jakarta, di kota besar. Karena gue yakin banyak banget dari kalian pengen bisnis ekspor tapi tinggalnya di kota besar. Sebenarnya kalau yang tinggal di kota ini usahanya akan sedikit lebih keras dibandingkan kalian yang tinggal di desa. Kenapa? Karena yang gue akan lakukan adalah gue pergi ke kampung, gue cari produk. Di awal gue akan milih produk yang nggak basi, yang nggak ada expired date-nya, yang produknya itu supply-nya banyak dan harganya stabil. Gue akan cari produk-produk seperti itu. Nah, gue sebenarnya kalau mau bilang, ya mungkin gue akan cari kelapa, mungkin gue akan cari rempah-rempah, spices, atau gue cari barang-barang yang manufaktur. Artinya misalnya sudah diproduksi oleh pabrik dan harganya stabil. Entah misalnya briket, arang, kopra, atau apapun lah. Yang gue rasa ini supply-nya banyak dan stabil. Banyak banget tuh orang takut sama barang-barang yang pemainnya itu banyak, yang udah banyak mainin. Karena kalian ngerasa ini udah red ocean, nggak blue ocean lagi. Sebenarnya salah. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian main di produk yang suppliernya banyak, yang kompetitornya banyak, artinya barang itu laku. Jadi kita fokus di situ dulu. Nah, kedua, ketika kalian udah dapat barang yang tepat, produk yang tepat, kita baru cari pembelinya di luar negeri. Nah, cari pembeli ini sebenarnya banyak banget caranya. Yang paling kalian harus lakukan adalah kalian ngulik di internet. Entah itu di LinkedIn, entah itu lewat e-commerce untuk ekspor impor, banyak macam lah intinya. Ada Go For World Business, ada EC21, ada TradeKey, ada TradeMap, Facebook, bahkan grup-grup ekspor impor di negara tertentu. Nah, gue bakal ngejelasin lebih detail di tantangan 90 hari yang gue buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam soal bisnis ekspor. Tapi kalau misalnya kalian nggak ikutan ya nggak apa-apa, pantengin aja video ini. Yang ketiga, baru gue cari yang namanya permodalan. Buat teman-teman yang ngerasa gue nggak punya modal buat mulai bisnis ekspor ini, ya sekarang kalau misalnya kalian nunggu modal dulu, ya emang uang datang dari langit, emang uang jatuh gitu dari langit terus kalian bisa dapat terus kalian baru mulai usaha, kan enggak. Siapapun yang mulai usaha semuanya juga rata-rata nggak punya uang. Tapi kan kita bisa pakai network, pakai uang orang lain, pakai investor, pakai supplier yang bisa jadikan partner dan lain sebagainya. Gue akan cari gimana pun caranya untuk dapetin permodalan. Nah, kalau misalnya gue disuruh mulai lagi dari nol, sesederhana ini. Pertama, ketika gue udah tahu produknya, apa misalnya contoh gue akan main kelapa. Kelapa ini gue udah kunci dulu suppliernya. Karena kalau kita bicara ekspor itu kan dalam kuantiti yang banyak. Gue akan cari yang gimana pun suppliernya bisa supply satu kontainer. Satu kontainer gue hitung-hitung, oh butuh kurang lebih sekitar let's say 10.000 butir. Kalau misalnya kelapa kan dalam bentuk butir. Kalau misalnya produk lain mungkin dalam bentuk kilogram mungkin, atau bentuk, atau hitungannya itu berdasarkan ukuran, itu tergantung produknya. Tapi kalau misalnya gue anggapnya ini kelapa ya, gue akan cari supplier yang bisa supply 10.000 butir. Oke, suppliernya ada, harganya stabil. Gue akan bangun hubungan dulu sama suppliernya. Karena kan gue gak punya buyer, tapi kan supplier juga harus percaya gue kalau gue akan jualin barangnya. Jadi gue sebenarnya bersikap sebagai trader, sebagai agregator, di mana ini adalah langkah yang paling umum untuk kalian lakuin ketika kalian nggak punya barang. Oke, suppliernya dapat nih 10.000. Kalau misalnya kalian tidak bangun hubungan, suppliernya akan ngerasa
Ya, kenapa gue harus kerja sama si Julio? Kenapa gue nggak sama yang lain aja? Nah, disinilah peran komunikasi itu penting sekali. Bangun hubungan, bangun personality yang baik dengan supplier supaya kalian itu punya satu cadangan untuk kalian pakai ketika kalian nanti kan bertemu dengan buyer. Jangan sampai suppliernya belum diikat, terus barangnya belum ada. Kalian tuh udah mulai-mulai cari pembeli. Kenapa? Karena ketika kalian nanti dapat pembeli dan pembelinya nanya, oh barangnya ada nggak stoknya? Terus kalian baru balik ke supplier, Pak ada nggak Pak? Pak ada nggak Pak? Terus dia bilang, aduh barangnya nggak ada lagi. Kalian tuh jadi kerja 2 kali. Karena udah dapat buyernya terus suppliernya hilang lagi. Kalian harus mulai lagi cari supplier yang baru. Makanya gue bilang cari dulu supplier sekuat-kuatnya. Nah itu udah gue ajarin semuanya di tantangan 90 hari. Kalau misalnya kalian pengen ikutan, kalian boleh ikutan. Karena gue ngerasa banyak orang yang udah terbantu hidupnya, mereka udah berproses dalam waktu cuma sekitar 7 hari, 10 hari tapi udah dapat pembeli dari luar negeri dan sekarang lagi dealing sama beberapa pembeli dari luar negeri. Jadi gue ngerasa progresnya ada. Nah, ketika gue udah kunci suppliernya, pembelinya juga udah ada, gue akan nego sama pembelinya untuk turunin kontrak atau misalnya turunin orderan, PO. Jadi mereka akan kasih purchase order. Oke, Mr. Julio, saya punya permintaan sekian, kelapanya sekian, harganya sekian, akan dikirim ke negara ini. Kalau kalian udah pegang supplier dan kalian pegang buyernya, ya, yang gue akan lakukan adalah gue bawa ini ke orang yang punya duit. Gue yakin kalian tuh pasti mikirnya, gue nggak punya orang atau gue nggak punya kenalan yang punya duit. Gampang, sekarang banyak banget orang yang punya duit. Mungkin bisa ikut networking, mungkin bisa ikut event-event yang memang ada orang-orang punya usaha dan punya duit di situ. Mungkin gue akan pakai Eventbrite kali ya, eventbrite.com, di mana itu semua acara-acara ditaruh di situ. Kalau misalnya ada business matching atau misalnya ada bilangnya kayak koneksi-koneksi dengan pengusaha lain dan lain sebagainya, gue akan pakai Eventbrite. Gue akan cari gimana pun caranya investor. Kalau mungkin di sekitaran gue, di keluarga gue tuh nggak ada yang bisa bantu untuk membiayai PO ini, purchase order ini. Jadi ingat ya, suppliernya dulu dikunci, bayarnya turun PO, baru kita cari investor. Kalau misalnya investornya anggaplah sudah ada, oke, gue mau ngedanain, partneran aja. Entah mungkin bagi 2, atau misalnya 60-40, 70-30, itu tergantung kalian. Tapi gue akan mungkin nego 50-50 dulu kali ya, supaya gue ngasih, bilangnya apa ya, kredibilitas gue, supaya gue ngasih kepercayaan ke investornya kalau gue ini bisa dipercaya dan lu nanti nextnya kerjasama sama gue lagi. Jadi gue akan lakukan pertamanya itu adalah kerjasamanya per invoice. Jadi nggak semerta-merta langsung bikin PT, langsung mulai semuanya. Kenapa? Karena kalau misalnya bikin PT dulu udah ada kerjasama terikat dalam bentuk legal, susah nantinya ke depannya. Jadi gue ngerasa gue akan lebih fleksibel kalau gue aja kerja sama investornya itu per project. Kalau investornya udah ada, yang gue lakukan adalah gue cari forwardernya. Forwarder banyak banget di internet. Kita tinggal cari aja forwarder di Jakarta, forwarder di Surabaya, di Semarang. Gue akan kontak, gue akan bilang, gue ada permintaan sekian, kira-kira harganya berapa untuk kirim dari Jakarta ke Dubai, misalnya kalau pembeli gue di Dubai. Atau gue dapat pembeli di Amerika, Jakarta, Amerika berapa pelabuhannya di pelabuhan Los Angeles ini. Ketika forwardernya ngasih harga, gue akan carilah beberapa forwarder. Gue akan list forwarder A harga berapa, B berapa, C berapa. Supaya apa? Supaya nanti ketika pembelinya nanya-nanya lagi, oke, dia udah deal sama kalian untuk beli barang. Tapi kadang-kadang dia bisa gagal beli karena harga ongkosnya dari Jakarta ke tempatnya dia itu kemahalan. Makanya sebelum itu terjadi, yang gue lakukan adalah gue akan kerjasama dengan mungkin 3-5 forwarder. Gue akan cari harganya beda-beda. Abis itu gue akan propose atau gue kasih ke si bayarnya. Kayak, oh mister, saya ada pengiriman pakai Maersk Line pelayaran A. Harganya $3.000. Yang B 40 hari tapi lebih murah, $2.100 dan lain sebagainya. Jadi gue akan lakuin step-step kayak gitu. Dan ini gue rasa adalah hal yang paling masuk akal untuk kalian ikutin. Karena gue yakin kalau misalnya kalian ngerasa gak punya modal, gak punya koneksi, kalian bingung mulainya dari mana, ya video ini harusnya jadi gambaran buat kalian untuk bisa mulai bisnis ekspor meskipun gak punya modal, gak punya koneksi, tapi cuman punya yang namanya kemauan. Harapan gue video ini bisa ngebantu kalian untuk ngebuka mata kalian dan ngebuka jalan kalian untuk jadi seorang eksportir yang hebat, yang sukses di masa depan.